Cukup ya waktunya buat cari tahu. Ini perhatikan ke sini semuanya, ke depan, ke layar semuanya ya. Menurut kamu, kenapa pausnya itu bisa mati atau kenapa pausnya bisa makan sampah sebanyak itu? Lapar, terus tidak ada sumber makanan. Apalagi? Makanannya sudah habis. Makan di laut kenapa? Banyak sampah, terpaksa makan sampah karena tidak ada makanan di laut. Karena terseret arus laut. Terus Akibat dari sampah-sampah yang ditimbulkan, hewan laut mati. ya sudah. Sudah. Terus setelah ini bagaimana kira-kira kita harus bagaimana biar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi? Kita harus mendaur ulang sampah Terus atau memisahkannya. Terus Kalau ada yang masih bisa dipakai, kita memakainya. ya. Kalau yang perlu untuk dibuang, kita mengkuburnya saja. Ya sudah, benar. Supaya tidak menjadi polusi. Iya benar, pintar sekali. Silahkan dilanjutkan lagi ya analisisnya ya. Tadi tentang cerita sampah plastik di baru pas mati di Wakatobi. Di mana Wakatobi itu? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu pulau yang dekat pulau apa? Pulau apa? Pulau Jawa. Kalimantan, benar ya, itu benar lah. Nah ini menurut siapa ini? Menurut siapa? Saleh. Yaitu aktivis dari anak-anak membuatkan di sana. Mereka menduga-duga setelah melakukan penelitian itu katanya penyebabnya adalah karena apa ini? Karena sampah plastik yang tidak bisa dicerna oleh perut paus. Nah selanjutnya, nah ini yang menyebabkan pausnya mati adalah karena apa? Kehilangan apa? Orientasi navigasi. Apa itu orientasi navigasi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Orientasi navigasi itu seperti yang dikatakan Adam tadi. Apa Adam? Pausnya kenapa? Oleng, bingung katanya tadi ya. Nah, jadi kepalanya pusing mungkin ya karena kehilangan arah. Saking banyaknya sampah yang dimakan akhirnya bikin pusing kepalanya. Akhirnya malah banyak yang dimakan sampahnya. Sampai berapa kilo tadi? 5,9. Nah, selain itu penyebabnya mungkin dari asalnya, asal tempat pausnya itu sampai ke Indonesia, dia itu kehilangan navigasinya gara-gara arus apa? Arus laut, bener, bisa karena arus laut, akhirnya dia pusing. Nah, melihat sampah itu seperti apa, dianggap kayak apa? Makanan, akhirnya wis langsung dimakan, wus gitu, sampai nggak sadar habis. Nah, ya, tidak bisa membedakan. Jadi ini kejadiannya itu pada tahun berapa ya? Tahun 2018 bulan 11 itu bulan apa? 11 November. Tanggal berapa? 20 pada hari Selasa. Pagi apa siang atau sore? Pagi. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak, kalau enggak kita lanjut ya. Sebelum saya kasih soal, dampak sampah plastik bagi lingkungan itu bagaimana kira-kira? Bahaya apa tidak ya? Bahaya, karena plastik itu lama atau sebentar terurainya? Lama, bisa sekitar berapa? Nah, 100 hingga 500 tahun atau ratusan tahun. Jadi karena bahayanya sangat negatif, jadi kita harus bagaimana? Berhati-hati dalam membuang sampah dan menjaga kebersihan. Oke, sekarang silahkan tulis tugas kelompoknya. Saya dikte ya. Yang pertama, soal pertama nomor 1. Temukan fenomena alam tentang sampah plastik.
Contohnya seperti tadi, misalkan ada kejadian paus mati di Wakatobi akibat sampah plastik gitu. Jadi nanti kalian cari contoh yang lain ya. Tiap kelompok nanti berarti berbeda. Kedua, sebutkan penyebab fenomena tersebut. Soal yang ketiga, sebutkan akibat dari fenomena tersebut. Soal yang terakhir, keempat, bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut? Keterangan paling bawah, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silahkan mencari jawabannya di internet boleh, atau di perpustakaan juga boleh, atau di buku-buku informasi yang lain boleh. Silahkan mulai dari sekarang. Perhatian, untuk fenomenanya boleh lebih dari satu ya. Misalkan kamu menemukan 5 fenomena Bu, saya Bu, enggak apa-apa. Kelompoknya Hidan dan Ilmi tentang apa nanti rencananya? Dampak bencana Banjir. Kelompoknya Nafa ketemu? belum. Tentang apa yang mau dicari nanti? Banjir juga. Daerahnya harus beda ya. Dam? Nggak nyari Dam? Nggak nyari. Jihan dan Lintang rencananya cari apa? Tentang pembakaran sampah plastik dan polusi dan memicu berbagai penyakit. Iya boleh, bener. Lanjutkan. Alex sama Hidar cari apa sekarang? Nah, apa? Nomor tentang apa yang dibahas? Banjir. Jadi UNESCO Global Geopark tidak ada perubahan yang ada Seorang pria remaja ditemukan nyaris tewas di tumpukan sampah sungai. Penampakan ikan pada raksasa ikan kutukan. Sudah selesai istirahatnya. Sekarang kita mulai lagi untuk presentasi ya. Nanti presentasinya tapi dari bangku kelompoknya masing-masing nanti ya. Untuk siapa yang terlebih dahulu silahkan ketua kelompoknya. Nah, berkumpul di tengah untuk menentukan urutannya. Nah, kita home team Pak. Ayo mulai. Nah, sudah ketemu kelompok 1, silakan dimulai terlebih dahulu. Tadi siapa? Idan ya, kelompoknya Idan dari bangkunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif. Dampak bencana banjir di Aceh 2 hari berturut-turut. Fenomena tersebut Semen duduk yang kebaca. disebabkan karena manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya saluran air tersumbat dan menimbulkan banjir dan menyebabkan kematian. Cara mengatasi fenomena tersebut adalah tidak membuang sampah sembarangan, membawa wadah sendiri saat membeli sesuatu seperti tas belanja. Kesimpulan, penyebab banjir beragam. Selain masalah kondisi alam, curah hujan juga karena pembuatan manusia seperti masalah pembuatan sampah sembarangan. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Yidan? Tidak. Sudah paham berarti? Tadi masalahnya di kelompok Yidan apa? Kok melihat buku? Masalah yang dibahas lo apa? Kok melihat buku? Tentang apa? Bencana apa? Tentang banjir Wah, gitu ya, bukan melihat buku. Terus cara mengatasinya bagaimana tadi? Enggak, kelompok yang lain loh. Tidak mau sampah sembarangan. Kelompoknya Alex membahas tentang apa kelompoknya? Terjadinya longsor Longsor di mana?
di NTT. Terus penyebabnya apa di sana kejadian itu? Dengan material pembentuk lereng berupa bantuan. Apa maksudnya? Nggak tahu. Itu terjadinya di dalam bumi apa di luar? Dalam. Di dalam bumi. Kami dari kelompok Nanas akan Menyampaikan. hasil diskusi kelompok kami tentang banjir. Terus Pada hari Jumat pagi di pintu air Manggarai terjadi sampah banjir. Sampah plastik memenuhi pintu air Manggarai, tempatnya di DKI Jakarta. Menyebabkan tentang banjir dan penuh sampah plastik. Fenomenanya banjir di pintu air Manggarai. Sampah bertumpuk-tumpuk sehingga mengakibatkan saluran air. ya terus. Akibatnya masyarakat banyak yang membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi pintu atau saluran airnya tersumbat sampah plastik. Cara mengatasinya adalah jangan membuang sampah sembarangan dan tetap jaga kebersihan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, jangan membuang sampah di sungai agar mengurangi pembuangan sampah. Lebih baik didaur ulang. Lebih baik didaur ulang. Daur ulangnya bagaimana caranya? Bisa melakukan sendiri atau melalui bantuan alat? Bisa melakukan sendiri. Kalau melakukan sendiri caranya bagaimana? Bisa dibuat kerajinan. Bisa kerajinan. Kalau bantuan alat bagaimana? Bisa jadi barang baru. Barang baru diolah kembali berarti sama pabriknya ya. Ya. Jadi kelompok yang lain ada yang ditanyakan. Kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang fenomena alam pembakaran sampah plastik. Terus, di mana kejadiannya? Tempatnya di Gang Asem belakang klaster ini perumahan wisata Bogor, Jawa Barat. Ya, terus gimana kejadiannya itu di sana? Kejadian ini adanya pembakaran sampah plastik yang tidak sempurna bisa menyebabkan penyakit. Penyakitnya adalah kanker, gangguan saraf, pembengkakan hati, hepatitis, hingga gejala depresi dan kematian. Terus akibatnya gimana akibatnya? Polusi udara tidak sehat. Ya, terus cara mengatasinya bagaimana? Membawa kantong belanja dari rumah. Terus Bisa untuk daur ulang. Tidak boleh membuang sampah di sungai. kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus menjaga hati dalam Menggunakan. Sudah. Bagaimana cara menghilangkan plastik yang bertumpuk-tumpuk? Cara menghilangkan plastik yang bertumpuk-tumpuk bagaimana, Tang? Caranya dengan didaur ulang untuk membuat kerajinan seperti membuat celengan dari botol plastik dan lain-lainnya. Ya, paham, Lek? Satu kelompok satu yang tanya. Ayo, tanya apa? Bagaimana cara mengurangi polusi udara? Cara mengurangi polusi udara bagaimana? Mengurangi apa? Memakai kendaraan Yang berasap. berasap. Bisa pakai apa? Sepeda kayu. Sepeda kayu. Kayut. Kayu. Terus apa lagi?
ada. Kalau menurut Idan sendiri gimana mengurangi polusi udara? Mengurangi pembakaran sampah dan mengurangi memakai motor yang berasap. Yang lain tanya lagi siapa? Adam, ayo Adam, takut Adam, tanya. Bagaimana cara mengatasi polusi penyakit? Tanda tanya, apakah harus pakai masker? Gimana cara mengatasi biar nggak kena penyakit mungkin seperti itu? Apakah kita harus pakai masker kemana-mana? Mungkin seperti itu jawabnya ya. Apa pertanyaannya? Gimana? Jika ada pembakaran sampah, kita harus menghindar dan memakai masker. Itu. Terus maskernya itu dipakai terus apa enggak? Kalau ada Oh gitu ya. Berarti maskernya tidak wajib Dam. Ketika dibutuhkan saja ya Dam ya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok kedalaman laut. Terus apa yang dibahas di dalam kelompoknya tentang apa? Dampak banjir. Banjir. Dampak membuang sampah sembarangan. Oh gitu. Di mana kejadiannya? Di Jakarta. Terus penyebabnya apa? Karena membuang sampah sembarangan. Akibatnya bagaimana? Akibatnya air meluap dan menjadi banjir. Air meluap jadi banjir. Terus cara mengatasinya bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi, Dit? Cuman itu aja. Kelompok yang lain boleh bertanya. Apa penyebabnya banjir? Karena membuang sampah sembarangan di got atau di sungai. Buang sampah di got atau di sungai. Sudah cukup jawabannya? Dah, Yidan apa? Akibatnya apa? Tanah menjadi becek dan akan menjadi sarang nyamuk. Becek dan jadi sarang nyamuk katanya. Mana? Sudah? Cukup? Ya, Nafa apa? Cara mengatasi banjirnya bagaimana tadi? Agar kita harus membuang sampah ke tempatnya. Tempatnya. Terus ada lagi selain itu? Sudah. Barangkali tentang sampah plastiknya harus bagaimana? Khusus sampah plastiknya Harus kadang-kadang harus kita daur ulang. harus didaur ulang. Sudah. Ada lagi Jian? Sampah plastik itu membuat banjir di mana? Banjirnya dari mana? Sungai atau di mana tadi tepatnya? Di Jakarta ya itu kan. Di sungai atau di mana tadi tepatnya? Di sungai atau di waduknya atau di mana? Di pemukiman warga atau di mana? Sungai. Di sungai Jihan katanya. Jadi kesimpulannya apa untuk kelompoknya Dika dan Adit? Kesimpulannya bagaimana? Kita harus bagaimana? Harus membuang sampah ke tempatnya. Terus untuk menghindari bahaya banjir. ya, oke, tepuk tangan buat Adit dan Dika. Fenomena alam terjadinya pembuangan sampah sembarangan di tepi Danau Toba. Danau Toba. Terus lanjut. Penyebabnya itu membuat masyarakat terkena penyakit akibat bau-baunya yang tidak sedap. Akibatnya sampah itu membuat kerusakan wisata Danau Toba. Wisatanya hampir rusak.
Ya, karena dipenuhi oleh sampah-sampah yang ada di tepi Danau Toba. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara menggunakan alat ekskavator dan bulldozer Bulldozer lah. untuk menyingkirkan sampah-sampah itu ke tempat pembuangan sampah. Itu. Simpulannya ada nggak? Ada Apa? kesimpulan dan pesan yaitu jangan pernah membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, pada tempatnya ya, bukan pada temannya. Dan ditanyakan dari kelompok yang lain. Ayo, silakan. Ya, apa? Apa kisah dari bencana tersebut dan mengapa danau Toba kotor? Apa Danau Toba danau? kotor akibat masyarakat yang Karena apa? Masyarakatnya kenapa? masyarakat membuang sampah sembarangan di tepi danau. Terus Dan akibatnya danaunya bagaimana? danaunya menjadi kotor dan rusak. Terjadi polusi apa itu namanya? Polusi pencemaran udara. Polusi dan apa? Air, polusi air. Terjadi polusi air, Jidan. Ya, ya Lintang, apa? Apa alat untuk mengatasi fenomena tersebut? Yang digunakan. Alat yang digunakan adalah ekskavator dan bulldozer. Bulldozer. Selain itu ada lagi? Ya apa, Lek? Cara mengatasinya. Menurut Jihan sendiri. Mengatasi biar apa ya, tempat wisata itu tidak terkena banjir atau sejenisnya, mungkin longsor atau yang lain. Bagaimana kalau tempat wisata? Mungkin secepatnya orang-orang warga sekitar membersihkan sampah tersebut. Membersihkan sampah. Ada lagi selain itu? Tidak. Berarti tidak boleh apa? Membuang sampah di mana? Berarti di tempat apa namanya? Tempat wisata. Jadi kita harus menjaga semuanya ya, tidak harus di rumah saja. Seluruh tempat wisata itu pasti ada tempat apanya? Tempat sampah. Biasanya di perkotaan atau tempat wisata yang sudah terkenal itu banyak sekali pemisahan jenis sampah. Ada yang namanya jenis sampah organik dan anorganik. Sampah organik berarti sampah yang bagaimana? Bisa didaur ulang, mudah terurai. Kalau sampah anorganik bagaimana? Nah, terurainya mudah apa sulit kalau anorganik? Sulit. Nah, contoh sampah organik apa? Yo, masih ingat? Organik. Organik apa? Organik kan yang mudah terurai. Nah, kulit jeruk, daun, apalagi? Kulit semangka, iya termasuk kulit. Iya, kulit buah-buahan. Selain itu apa? Bendera. Bendera apa? Iya dah. Bendera itu organik dah masa? Enggak, termasuk anorganik ya. Kalau anorganik contohnya apa? Bendera. Botol plastik, terus plastik. Apa? Apalagi selain barang yang terbuat dari plastik apa? Kaca. Nah, barang-barang yang terbuat dari kaca. Kertas organik atau anorganik kertas? Organik, karena mudah terurai kalau kertas, beda dengan plastik. Ya, itu cukup. Ya, terima kasih buat Jihan. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan yang meriah. Karena sudah selesai presentasinya, nanti bukunya dibawa ke depan, nanti saya nilai ya. Dan setelah ini boleh persiapan pulang. Sebelum pulang ada tebakan ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nanti siapa yang bisa menebak bisa pulang lebih dahulu. Hari ini kan kita ke perpustakaan. Bahasa Inggrisnya perpustakaan apa? Pertamanya huruf L. Ya Putri pulang dulu Putri, ayo Putri. Library.
Ruang kelas, bahasa Inggrisnya? Classroom. Pulang. Kursi. Kok kursi? Yidan dulu Yidan. Nah. Bukan kursi ini bahasa. Meja. Nafa dulu Nafa. Bunga. Ya pulang. Tas. Diva dulu. Buku. Ilmi dulu. Enggak, terlalu paling duluan. Pulpen. Pen. Ya, pulang. Apa lagi ya enaknya? Sepatu. Sus, pulang. Bukan sepatu. Sepatu. Nah, sabu apa sabu? Pertamanya huruf B. Belt, dia pulang. Bener. Iya, belt. Bagaimana perasaan Anda ketika ngawur tertidur? Bener. Bahasanya apa ya? Sekarang ganti. Gambar apa gambar? Ini ujian duluan. Nah. Ayo, juara 1, 2, 3. Siapa ini ya nanti? Jendela. W pertamanya. Oh ya gampang. B ya. Nah, pulang. Juara 1 dan 2. Pintu apa pintu? D pertamanya. Pintu apa? Pertama huruf D. Door. Nah, tapi belum. Ayo. Bahasa Inggrisnya 1. One. Bahasa Inggrisnya 2. Tuh, ya benar. Ayo pulang.